Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Beberapa orang tidak bisa membedakan antara bahagia dan senang. Padahal bahagia dan senang itu berbeda. Sebab ketika ia ditanya apakah hidupnya bahagia, maka jawabnya adalah ada bahagianya, ada juga sedihnya. Seolah lawan dari kata bahagia adalah kesedihan. Bahagia adalah rasa aman dan tentram. Kalau dalam syair tanpa waton, bahagia didefinisikan sebagai uripe ayem rumongso aman, yakni hidupnya tentram dan hatinya merasa aman. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, senang adalah rasa puas dan lega. Jadi bahagia dan senang itu adalah dua hal yang berbeda, walaupun seringkali keduanya terjadi di satu waktu bersamaan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang bahagia juga merasakan sedih. Karena bahagia rentangnya memang panjang, dan kesedihan tidak selalu membuat rasa aman dan tentram hilang dari hidup seseorang. Berbeda dengan senang. Saat seseorang dalam keadaan sedih, maka rasa puas dan lega akan hilang. Sebab itu lawan dari sedih adalah senang. Lalu apa lawan dari kondisi bahagia? Lawannya adalah sengsara. Sedangkan sengsara sendiri didefinisikan sebagai kesulitan dan kesusahan hidup. Jadi saat orang tidak bahagia, harusnya ia sedang dalam kondisi sengsara. Dalam bahasa Arab, kata yang mendekati makna dari bahagia adalah sa'dun. Sedangkan kata yang mendekati makna dari senang adalah farhun. Sebaliknya, kata yang mendekati makna dari sengsara adalah sakiyun. Sedangkan kata yang mendekati makna dari sedih adalah husnun. Oleh sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dalam perut ibunya, pada hari 120 ditentukan beberapa hal. Salah duanya adalah bahagia dan sengsara, sakiyun atau sa'idun. Al-Quran mendefinisikan kebahagiaan sebagai la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ketika seseorang sudah tidak lagi ada rasa takut di dalam hatinya dan tidak lagi pernah sama sekali bersedih, maka inilah kebahagiaan yang paripurna dan sesungguhnya. Sedikit berbeda dengan terjemahan di atas, Kiai Bisri Mustafa menafsirkan kata khauf sebagai rasa khawatir. Jadi ketika seseorang dianggap bahagia yang sebenarnya, maka ia sendiri sudah tidak memiliki rasa khawatir. Karena khawatir sendiri cenderung membuat seseorang tidak senang. Dan saat seseorang tidak lagi tenang, maksudnya khawatir sendiri cenderung membuat seseorang tidak tenang. Dan saat seseorang tidak lagi tenang, maka ia tidak lagi tentram dan damai, yang artinya adalah seseorang tersebut tidak bahagia. Dalam ayat ke-38 surat Al-Baqarah, kebahagiaan itu bisa diperoleh jika seseorang mau mengikuti petunjuk Allah. Lebih rinci, ayat ini ditunjukkan bagi siapa saja dari anak turun Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kiai Bisri Mustafa menafsiri kebahagiaan sejati tersebut dalam ayat di atas sebagai hal yang hanya ditemukan kelak di akhirat. Jadi di dunia ini kebahagiaan itu sifatnya semu. Ia kadang nampak dalam kehidupan seseorang, kadang ditampak-tampakkan, kadang malah tidak nampak sekali. Juga tidak ada rumus pasti bagi kebahagiaan di dunia. Orang miskin bisa saja nampak sengsara, tapi kadang juga ada yang nampak bahagia. Begitu pula dengan orang kaya, ada yang nampak bahagia, ada pula yang nampak sengsara hidupnya. Oleh karena itu, kebahagiaan yang sejati itu bisa diperoleh saat kita sudah di akhirat kelak. Lebih tepatnya saat seseorang sudah masuk surganya Allah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.